P. Diddy, atau yang dulu dikenal dengan nama Puff Daddy, adalah nama yang mengguncang dunia musik dan bisnis. Lahir sebagai Sean Combs di Harlem pada 4 November 1969, pria ini tidak hanya menjadi simbol kemewahan, tetapi juga lambang dari ambisi yang tak terhingga. Dari jalanan New York yang keras, ia menapaki tangga menuju kesuksesan yang tak tergoyahkan, meskipun diliputi dengan kontroversi yang terus membayangi. Sebagai produser, P. Diddy adalah arsitek dari beberapa hits terbesar dalam sejarah musik hip-hop. Dengan Bad Boy Records, label rekaman yang ia dirikan pada tahun 1993, ia mengubah wajah industri musik. Namun di balik kesuksesan itu, terdapat kisah tak terucapkan tentang persaingan sengit, perselisihan internal, dan kontroversi yang mengelilinginya. Banyak yang menilai bahwa kesuksesannya tidak hanya datang dari bakat tetapi juga dari permainan tajam dan ambisius yang melibatkan manipulasi, kekuasaan, dan persaingan yang hampir tak terukur. Di luar dunia musik, Diddy bukan hanya seorang selebriti. Dia adalah simbol kapitalisme modern. Dengan merek pakaian Sean John yang ia ciptakan, ia melesat ke dalam dunia fashion dengan gaya yang tidak hanya berfokus pada pakaian, tetapi juga menciptakan sebuah citra. Namun pada saat yang sama, banyak yang bertanya-tanya, apakah Diddy benar-benar seorang innovator atau hanya seorang eksekutor yang tahu cara memanfaatkan momen dan tren? Di dunia bisnis, P. Diddy bukan sekadar pengusaha. Ia adalah master dalam meramu citra diri menjadi mesin uang yang tak terbendung. Namun, di balik citra itu, ia selalu dicap sebagai sosok yang kontroversial. Dengan investasi di berbagai sektor, dari minuman keras hingga hiburan, banyak yang mencurigai bahwa di balik setiap keputusan bisnisnya, ada kalkulasi dingin dan permainan yang lebih besar. Tidak jarang, namanya dikaitkan dengan drama di luar dunia bisnis dan musik. Isu-isu seputar persaingan sengit dengan rekan-rekannya sesama rapper dan produser, serta rumor tentang peranannya dalam dunia kriminal, tak pernah jauh dari bayang-bayang kehidupannya. Ia telah menjadi saksi, bahkan aktor dalam skandal dan konflik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun ia selalu berhasil keluar dari kontroversi dengan citra yang tetap utuh, meskipun dengan keruhnya kebenaran yang tersembunyi. P. Diddy adalah seorang yang tak bisa diprediksi. Seorang yang menjunjung tinggi kemewahan, tetapi juga seorang pebisnis yang tahu kapan harus menggoyangkan dunia untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Di balik image glamour, ada sisi gelap dari karier dan hidupnya yang seringkali hanya tersentuh oleh hujan kritik dan perdebatan. Dalam dunia yang penuh intrik dan permainan besar ini, P. Diddy adalah sosok yang tak pernah takut untuk mendobrak batas. Dan itulah yang membuatnya tetap relevan, meski masa-masa terbaiknya mungkin sudah lama berlalu. Passenger seat, I got my permit. Now that. Slow down. Let's slow down, Justin. Okay. Let's slow down, okay? One step at a time. But yeah, the keys is yours. When you get 16, you're good to go. I'm good to go. Yeah. And then when you get 18, you get the house. You get the mansion. Okay. Yeah. So where are we off to? Where'd you like to go? I mean, wherever you want to go. Where are we going? So check this out, yo. Justin, you ever seen the movie 48 Hours? Right now, he's having 48 hours with Diddy, him and his boy. They're having the times of their lives, like where we hanging out and what we doing. We can't really disclose, but it's definitely a 15-year-old's dream. Dari awal, P. Diddy adalah seorang pemain yang tahu betul bagaimana merancang nasibnya. Pada usia muda, ia bekerja di Uptown Records, tempat di mana ia mengasah kemampuannya sebagai produser dan eksekutif. Namun tidak ada yang tahu bahwa di balik layar, P. Diddy sudah merencanakan langkah-langkah besar berikutnya. Di Uptown, ia membantu mengorbitkan nama besar seperti Mary J. Blige dan Joe Deci. Tapi ia tahu bahwa kesuksesan yang sesungguhnya tak akan datang hanya dengan mengikuti arus. Dari sinilah ambisi besar itu dimulai, dan pada tahun 1993,
ia mendirikan Bad Boy Records. Bad Boy Records bukan sekadar label, tetapi simbol dari perlawanan dan ambisi yang menyalakan mesin kesuksesan Diddy. Dengan bakat musik seperti The Notorious B.I.G., Faith Evans, dan banyak artis lain, Bad Boy mendominasi charts dan dunia musik. Namun di balik pencapaian itu, ada sebuah permainan yang lebih gelap. Banyak yang berspekulasi bahwa P. Diddy tidak hanya menggunakan bakat artis-artisnya, tetapi juga memanipulasi mereka untuk menjaga kontrol penuh atas kesuksesan labelnya. Bahkan, kematian tragis The Notorious B.I.G. pada 1996 yang tetap menyelimuti dunia musik hip-hop dengan misteri, membuka banyak spekulasi mengenai hubungan Diddy dengan dunia kriminal dan konflik internal di dalam industri. Di sisi lain, kesuksesan Bad Boy tidak bisa dipungkiri. Dengan bakat untuk menemukan talenta besar dan meraih popularitas, Diddy mengubah wajah hip-hop dan R&B di Amerika, bahkan dunia. Namun apa yang diabaikan banyak orang adalah bahwa kesuksesan ini tidak datang tanpa harga. Di tengah sorotan, Diddy berhasil mempertahankan citra diri yang brilian, meskipun di belakang layar ada intrik dan pertikaian yang tak terlihat. Di luar dunia musik, Diddy mengeksplorasi wilayah baru dengan meluncurkan merek pakaian Sean John pada akhir 90-an. Label fashion ini bukan hanya soal pakaian, tetapi juga tentang identitas. Diddy memposisikan dirinya sebagai seorang simbol kemewahan, namun ada yang melihat ini sebagai sebuah strategi cerdas untuk memperkuat citra selebritinya dan menyelam lebih dalam ke dunia kapitalisme. Dengan Sean John, Diddy tak hanya mengubah cara orang melihat fashion hip-hop, tetapi ia juga memanfaatkan kekuatan branding untuk menciptakan kerajaan bisnis yang luas. Namun meskipun sukses, banyak yang mempertanyakan etika di balik kesuksesan itu. Ada yang melihat Diddy sebagai seorang kapitalis yang memanfaatkan citra hip-hop untuk meraup keuntungan, sementara yang lain menganggapnya sebagai seorang visioner yang mengetahui cara menguangkan tren budaya. Namun mungkin yang paling kontroversial dari semua langkah Diddy adalah ekspansi bisnisnya ke dunia minuman alkohol. Dengan merek Ciroc Vodka, Diddy menjual lebih dari sekadar alkohol. Ia menjual gaya hidup. Ia memanfaatkan citra glamour yang selamanya melekat pada namanya untuk mempromosikan Ciroc sebagai pilihan minuman bagi mereka yang ingin merasakan kemewahan hidup. Dengan strategi pemasaran yang cerdas, ia berhasil membuat Ciroc menjadi salah satu minuman alkohol yang paling dikenal di dunia. Kesimpulannya, perjalanan P. Diddy dari produser musik hingga mogul bisnis adalah contoh dari ambisi, tanpa batas, dan strategi yang brilian. Meskipun penuh dengan kontroversi dan spekulasi, tidak bisa dipungkiri bahwa Diddy telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam berbagai industri. Keberhasilannya dalam musik, fashion, dan minuman keras menunjukkan bahwa dengan visi yang jelas dan tekad yang kuat, seseorang dapat menaklukkan dunia. Corridor holding bags. Seconds later, Sean Combs is seen running behind her. He then grabs her and violently throws her to the ground. What happens next is too graphic to show. He kicks her twice before seizing her again, dragging her along the floor. The alleged assault matches accusations in a US lawsuit settled one day after it was filed by Ms. Ventura in November last year. In it, she claims she was raped and repeatedly physically abused. Dalam dunia musik dan hiburan, nama Sean Diddy Combs bersinar dengan gemerlap yang sulit dipungkiri. Namun, di balik kesuksesan yang menakjubkan itu, tersembunyi sekumpulan tuduhan yang mengguncang fondasi reputasinya. Diddy, seorang ikon yang selama ini dianggap sebagai simbol prestasi dan kemewahan, kini terjebak dalam labirin hukum yang kelam, menghadapi tuduhan serius tentang kekerasan seksual, pemerkosaan, dan perdagangan manusia. Kasus paling mencolok yang sedang mengguncang dunia hiburan adalah gugatan yang dilayangkan oleh Cassie Ventura, mantan kekasihnya. Cassie tidak hanya mengklaim bahwa Diddy telah memukulinya, tetapi juga menuduhnya melakukan pemerkosaan dan memaksanya terlibat dalam praktik perdagangan seks. Dalam surat gugatannya, ia menceritakan pengalaman traumatis selama 10 tahun berhubungan dengan Diddy, di mana ia dijebak dalam dunia kelam
yang dipenuhi penyalahgunaan narkoba dan eksploitasi seksual. Rekaman video yang menunjukkan Diddy melakukan kekerasan fisik terhadap Cassie semakin memperkuat klaimnya. Tetapi cerita tidak berhenti di situ. Tuduhan lain mengemuka dari berbagai sumber, termasuk laporan tentang wanita-wanita yang mengaku menjadi korban pelecehan seksual oleh Diddy. Salah satu wanita mengklaim bahwa Diddy telah memaksanya untuk terlibat dalam tindakan seksual yang tidak diinginkan dan memanipulasinya dengan obat-obatan. Dengan semakin banyaknya bukti dan kesaksian, kegelapan di balik citra glamour Diddy semakin terlihat jelas. Sementara itu, langkah hukum Diddy semakin memburuk. Pada awal 2024, pihak berwenang melakukan penggeledahan di beberapa rumah Diddy di Los Angeles dan Miami dalam rangka penyelidikan terkait perdagangan seks. Temuan dari penggeledahan ini mencakup senjata api, narkoba, dan barang-barang lainnya yang menunjukkan perilaku ilegal. Dengan setiap hari berlalu, lebih banyak rahasia kelam yang terkuak, dan pertanyaan tentang moralitas serta etika Diddy semakin mengemuka. Apa yang dulunya dianggap sebagai perjalanan inspiratif kini bertransformasi menjadi skandal yang mengguncang industri hiburan. Diddy, yang pernah dianggap sebagai pelopor dan mogul, kini berdiri di ambang kehancuran dengan reputasinya yang terancam hancur oleh serangkaian tuduhan yang tidak hanya menyoroti sisi gelap dari keberhasilannya, tetapi juga mengeksplorasi batas moral yang dilanggarnya. Kesuksesan Diddy mungkin sudah terukir dalam sejarah, tetapi dengan setiap gugatan yang muncul, ia menghadapi konsekuensi dari tindakan yang mungkin akan mengubah selamanya cara publik memandangnya. Diddy bukan hanya berhadapan dengan sistem hukum. Ia juga berhadapan dengan kenyataan pahit bahwa di balik kesuksesannya, ada banyak luka dan penderitaan yang harus dipertanggungjawabkan. Dan saat dunia menunggu hasil dari pertempuran hukum ini, satu hal yang pasti, masa depan Diddy tergantung pada kebenaran yang akhirnya terungkap.